Saya pastikan Tuan, pesta pertunangan ini akan menjadi pembicaraan seluruh warga di sini. Sebab tidak ada pasangan yang lebih serasi lagi seperti Tuan Muda Rehan dan Non Priti. Kalian ini seperti Samson dan Delilah. Tuntun, cukup bicaramu. Kamu tahu, kamu bicara aku semakin stres. Kamu makin banyak bicara, aku semakin stres. Ya ampun Tuan, saya tahu Tuan itu pasti stres. Ya pasti karena perasaan tegang menghadapi pertunangan. Berhenti! Biar saja kalau Tuan stres, karena sebentar lagi kan Tuan tidak sendiri. Tuan tidak bisa bebas seperti dulu lagi. Tuntun, berhenti! Iya, dan juga ya kan ada perempuan nanti yang akan mengontrol kehidupan Tuan. Yang akan selalu bertanya, sayang dari mana saja? Sayang, kamu sudah makan belum? Sayang, aku lelah. Tolong berikan aku semangkok sup, sayang. Ayolah, sayang. Diam! Jangan bicara lagi. Bagaimana kamu bisa terus bicara? Tuntun, kamu bicara terus seperti ini. Kamu tahu, aku ini sakit kepala. Dan kalau kamu terus bicara, kepalaku bisa meledak. Jadi tolong, berhenti bicara. Ya, baiklah Tuan. Saya akan berhenti berbicara. Saya berjanji, saya tidak akan berkicau lagi seperti burung beo. Karena saya ini... Tuntun, berhenti bicara! Halo? Ya Priti, aku akan menjemputmu. Tunggu ya, tolong bersabarlah. Bersikap manis pada calon istri itu obat stres loh Tuan Muda. Sampaikan salam saya ke Non Priti ya Tuan. Apa yang aku harus lakuin sekarang ya? Satu-satunya orang yang mengerti di mana Najwa itu cuma Rehan. Mending aku hubungin Rehan sekarang. Rehan, Najwa di mana? Kenapa sampai sekarang belum mendarat? Najwa belum sampai ke Jakarta dan... Kamu baru telepon aku sekarang? Kamu ini bagaimana? Di mana dia? Loh, seharusnya aku yang nanya sama kamu. Di mana tanggung jawab kamu menjaga Najwa? Seharusnya kan kamu bisa mengurus kepergian Najwa dengan baik. Sampai memastikan keberangkatannya dengan benar. Ya mungkin ini kesalahanku. Seharusnya aku tidak membiarkan dia sendirian ke New Delhi. Tapi, kamu sudah mengecek airlines? Kamu sudah mengecek airport? Bukan hanya ngecek, aku udah nelpon sampai ke airport, sampai ke perusahaan airlines-nya. Dan mereka bilang, Najwa itu sama sekali belum check-in. Itu artinya, dia itu belum berangkat, masih di India. Ya Allah. Nah sekarang kamu bisa bayangkan kan? Gimana kalau sampai Najwa nggak berangkat? Pasti ada terjadi sesuatu sama Najwa. Kenapa sampai dia nggak pergi ke airport? Kenapa dia nggak sampai check-in? Bisa aja kan sesuatu terjadi. Mungkin dia kecelakaan. Atau kenapa? Kalau Aldi benar, Najwa mengalami kecelakaan. Aku orang pertama yang pantas disalahkan. Tapi apa aku harus cerita pada Aldi tentang masalah yang sedang terjadi antara aku dengan Najwa? Bisa jadi Aldi semakin marah kalau tahu cerita yang sebenarnya. Ingat ya Rehan, kalau sampai terjadi sesuatu sama Najwa, kamu yang harus bertanggung jawab. Dan aku akan menuntut kamu. Aldi, kamu jangan bicara seperti ini. Aku yakin Najwa baik-baik saja. Dan sekarang juga aku akan mencarinya. Kamu jangan khawatir, pasti dia tidak apa-apa. Kamu sudah mencoba menelponnya? Aku udah hubungin. Tapi yang angkat telepon Najwa, itu suara laki-laki. Apa Zen? Oke, aku harap tidak ada hal yang buruk dan dia baik-baik saja. Assalamualaikum, Aldi. Waalaikumsalam. Apa benar dia masih di New Delhi sekarang? Tapi kenapa? Karena dia sendiri yang mengatakan mau kembali ke Jakarta. Dan dengan siapa dia? Bagaimanapun nanti dia harus menjelaskan semua ini.
Tapi aku sudah janji untuk tidak menelponnya. Tapi kalau keadaannya seperti ini, aku harus menelponnya. Maafkan aku, Najwa. Terpaksa aku harus melanggar janji yang sudah aku buat. Halo, ini aku Rehan yang menelpon. Ini siapa? Namaku Raul. Aku menemukan handphone ini di jalan. Tetapi aku tidak tahu pemiliknya. Kenapa Anda bertanya-tanya? Saya minta maaf, Pak. Apa saya bisa bicara dengan pemilik teleponnya? Maksudmu dengan yang punya handphone ini? Benar sekali, Pak. Aku tidak tahu siapa pemilik HP ini. Karena aku menemukannya di pinggir jalan tadi pagi. Kemungkinan HP ini milik orang yang kecelakaan kemarin. Ya Allah. Najwa! Ya Allah, ya Robbi. Hanya Engkau yang maha mengetahui kemana arahnya rumah tanggaku di bawah. Aku berharap semua niat baik aku untuk mempersatukan Rehan dan Priti berhasil. Sehingga Rehan tidak perlu durhaka kepada ibunya. Aku ikhlas, ya Allah, jika ini adalah takdirku. Karena aku yakin Engkau maha tahu yang terbaik untuk hamba-Mu. Lindungilah orang-orang baik yang ada di sekelilingku, ya Allah. Berikanlah kesembuhan untuk Zain. Kembalikanlah kesehatannya, agar dia bisa memberikan kebaikan-kebaikan dan menolong orang lain sebagaimana yang sering dia lakukan. Jadikanlah apa yang dialaminya ini sebagai pahala dalam niatnya untuk berjihad di jalan-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Zain, bertahanlah. Aku tahu kamu kuat dan bisa keluar dari keadaan ini. Dokter, dokter, dokter. Alhamdulillah, pasien berhasil melewati masa kritis. Nona jangan terlalu khawatir, semua akan baik-baik saja. Sekarang, biarkan dia istirahat. Tenanglah. Suster, tolong jaga kondisi pasien agar tetap stabil. Alhamdulillah, ya Allah. Telah Engkau dengarkan doa-doa kami. Zain akhirnya bisa melewati masa kritisnya. Najwa. Zain, kamu harus kuat. Aku ada di sini nemenin kamu. Kamu harus sembuh, Zain. Kamu gak usah khawatir, aku akan menghubungi keluarga kamu. Jangan, Najwa. Jangan hubungi keluargaku. Aku tidak mau membuat mereka cemas. Zain. 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 Memang benar telah terjadi kecelakaan. Lalu penumpang mobil itu, Pak? Bagaimana kondisi penumpangnya, Pak? Salah satu korban kritis, tapi semuanya telah kami bawa ke rumah sakit Joti. Ya Allah, aku mohon, korban yang kritis itu bukanlah Najwa. Baik. Baik. Terima kasih bantuannya, Pak. Terima kasih banyak.
Sudah lebih dari 30 menit. Sudah keluar masuk dari teras ke rumah ke teras. Sampai sekarang belum datang juga. Tenanglah Non. Mungkin Tuan Rehan saat ini sudah di jalan. Kan Non Priti juga tahu kondisi jalanan di kota ini. Tidak pernah lenggang Non. Iya, tapi jarak rumah Rehan dan rumah aku itu tidak terlalu jauh. Harusnya dari tadi dia di sini. Tunggulah Non, sabar. Sabar. Harusnya kamu itu bantuin aku. Kalau sampai terjadi apa-apa pada Najwa, aku tidak akan bisa memaafkan diriku sendiri. Semua ini terjadi karena aku. Seandainya aku tidak membiarkan Najwa pulang ke Jakarta sendirian, ini tidak akan terjadi. Permisi, Pak. Halo. Rehan, aku tidak bisa dipermainkan seperti ini. Kamu menyuruh aku menunggu selama 30 menit. Tapi sampai sekarang kamu belum datang juga. Kamu ini kemana? Sekarang aku sedang di kantor polisi. Kantor polisi? Kenapa kamu bisa di sana? Apa yang terjadi? Ada kecelakaan yang terjadi, Priti. Aku harus di sini. Aku ada di sini untuk menyelesaikannya. Aku tidak percaya sama kamu. Ini pasti cuma alasan kamu aja. Karena kamu mau menghindari pertunangan kita. Iya kan? Priti, percayalah, ini benar terjadi. Aku harus di sini. Tolong percayalah. Oke, aku akan percaya sama kamu. Tapi kamu harus sudah di sini dalam 30 menit lagi. Kalau tidak, aku akan ke kantor polisi untuk buktikan ucapan kamu. Kamu tidak usah kesini, karena aku juga sudah mau pergi. Sabar ya. Rehan, aku tidak bisa bersabar lagi. Kita tidak punya banyak waktu untuk fitting baju. Malam ini acara kita, Re. Iya, aku tahu. Halo? Priti tidak boleh tahu kalau Najwa mengalami kecelakaan. Dokter, apa yang terjadi padaku? Anda mengalami kecelakaan di jalan. Kamu beruntung sekali. Memiliki ketahanan tubuh yang kuat. Hingga kamu berhasil melewati masa kritis. Kamu tenang saja, istirahatlah. Di mana Najwa? Apa dia baik-baik Kamu saja? tenang. Apa dia terluka? Teman perempuan kamu itu sangat beruntung. Dia hanya mengalami luka ringan. Bolehkah aku menemuinya? Suster, tolong panggilkan Nona Najwa. Beri kabar dia. Zen sudah siuman. Tenangkan diri kamu. Tenang, Zen. Zain, Najwa, Zain. Gimana perasaan kamu sekarang? Dokter bilang keadaan kamu sekarang udah lebih stabil. terima kasih Najwa. Kamu sudah menjagaku. Selagi aku tidak sadarkan diri. Dan sekarang kau bisa pulang ke Indonesia. Jangan khawatirkan aku. Mana mungkin aku ninggalin kamu dalam keadaan kamu seperti ini. Apalagi kamu udah begitu banyak berbuat baik sama aku, Zain. Aku tahu kamu orang yang sangat baik, Najwa. Sesungguhnya yang lebih tahu aku itu orang baik atau enggak cuma Allah. Tapi kita sesama manusia harus selalu berbuat baik pada sesama. Subhanallah. Aku sangat beruntung punya teman sebaik kamu, Najwa. Semua orang yang berteman denganku selama ini, mereka selalu berharap dariku. Dan mereka tahu aku punya harta dan punya banyak pengaruh. Tapi kamu berbeda, Najwa. Zain, ibuku dari dulu selalu ngingetin aku. Kalau kita ingin berteman dengan seseorang itu jangan karena hartanya. Tapi karena akhlak dan perbuatannya. Dan kamu mempunyai semua itu, Najwa. Terima kasih kamu sudah mau menjadi temanku. Kamu berhasil membuatku seperti orang bodoh. Selama ini aku menganggap kalau aku hebat dan modern dan memiliki semuanya. Tapi ternyata semua itu tidak ada artinya. Dan aku percaya keyakinanku itu adalah hal yang baik. Alhamdulillah kalau akhirnya kamu bisa sadar. Kamu tahu, aku baru mengerti sekarang kenapa ayahku selalu mempunyai masalah dengan kepribadianku. Itu karena aku selalu berpesta. Dan aku tidak pernah menjadi seorang muslim yang baik. Alhamdulillah sih. Belum terlambat untuk menjadi muslim yang baik.
Dan ini semua adalah karenamu. Kamu teman yang baik, Najwa. Kamu menginspirasiku untuk berubah, Najwa. Terima kasih banyak. Terima kasih buat apa, Zain? Terima kasih untuk menjadikanku manusia yang lebih baik. Enggak. Aku itu di sini hanya sebagai perantara. Kamu bisa berubah karena diri kamu sendiri dan karena kemauan kamu sendiri. Ya Allah, jika aku boleh meminta, izinkan aku untuk memilikinya. Dan aku berjanji akan membuat dia bahagia dengan segenap cinta yang aku miliki untuknya. Halo, Rehan. Gimana? Kamu udah dapat kabar soal Najwa? Aldi, kabarnya Najwa mengalami kecelakaan yang parah. Aku baru dari kantor polisi tadi. Terus. Ada perkembangan apa? Ya, informasi yang ku dapat, dia kecelakaan. Polisi membawa korbannya ke rumah sakit. Jadi dia di rumah sakit sekarang. Masya Allah. Ternyata dugaan aku selama ini benar menjadi kenyataan. Pasti ada apa-apa dengan Najwa. Terus gimana? Apa kamu bisa mastiin soal keselamatannya Najwa? Iya, aku ingin sekali memastikan, tapi sekarang aku tidak bisa ke rumah sakit itu karena aku harus bersama dengan Priti. Rehan, jadi kamu lebih takut dengan Priti daripada mementingkan keselamatannya Najwa, iya? Kamu tidak tahu masalahnya. Ini semua. Pokoknya aku harus bersama Priti. Masalahnya, kalau aku tidak bersama dia dan aku pergi meninggalkan dia, aku pergi ke rumah sakit, dia pasti akan membuat masalah untukku, Aldi. Dan jelas itu tidak akan baik untuk Najwa, Aldi. Kamu ini benar-benar kurang ajar ya. Kamu lupa, kamu yang bawa Najwa ke India. Itu artinya kamu punya tanggung jawab untuk menjaga keselamatannya Najwa. Kalau aja aku tahu ini terjadi, aku nggak akan mungkin izinin Najwa pergi sama kamu. Aku tahu, Aldi. Aku minta maaf untuk itu dan mau tidak mau, aku harus bersama Priti. Kami akan bertunangan. Jadi sekarang, kalau aku meninggalkan dia dan pergi ke rumah sakit, itu akan buruk menurutku. Priti pasti akan melakukan sesuatu dan Najwa akan kena imbasnya. Aku pasti akan mencari Najwa. Kamu jangan khawatir. Pasti dia baik-baik saja karena dia berada dalam lindungan Allah. Jadi dia terlindung dari hal yang buruk. Aku yakin dia dilindungi Allah. Itu bukan urusan aku. Yang aku inginkan Najwa itu balik ke Jakarta dengan selamat. Itu aja. Aku tahu. Ya, aku akan mencoba mencarinya setelah acara pertunanganku selesai. Aku akan datang ke rumah sakit mencari Najwa. Aku mencintainya, jadi pasti aku mencarinya. Kamu jangan khawatir. Nggak usah ngomongin cinta. Yang aku butuhkan tanggung jawab kamu dengan keselamatannya Najwa. Dan ingat ya, kita berdua punya perjanjian. Begitu aku bisa membuktikan anaknya Anita bukan anak aku, maka saat itu juga kamu harus menceraikan Najwa. Karena hari itu juga aku akan menikahi Najwa. Dan kamu jangan macam-macam. Kamu akan tahu akibatnya. Ya, aku ingat itu. Aku akan memenuhinya. Aku tidak akan melanggar janjiku. Oke, Aldi. Aku harus pergi sekarang. Oke, Assalamualaikum.